Oke, ntar ya saya minum bentar. Oke, karena hari ini kita rapel semuanya ya, jadi kita lanjut ke pertemuan eh, ketiga, ketiga ya, multiple linear regression. Jadi ini adalah sambungan dari yang tadi, yang simple linear regression ya, ada multiple linear regression, sama-sama linear regression, dan sama-sama regresi ya. Bedanya di sini adalah ada multiple-nya, yang tadi itu adalah simple. Nah, multiple ini terjadi ketika istilahnya ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu regresi berganda, yaitu ketika kita melakukan regresi itu lebih dari dua variabel gitu. Yang mana di sini adalah yang bertambah itu variabel independennya, tapi bukan dependennya ya, dependennya tetap satu, dependennya itu lebih dari satu gitu. Jadi ketika dia sudah lebih dari satu, baik itu dua, tiga, empat, terus seterusnya itu dinamakan lagi multiple linear regression ya, multiple regression. Oke, sekarang kita ke pengertiannya. Jadi multiple linear regression itu metode statistik untuk mempelajari yang saya katakan tadi, satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen. Ya. Jadi di sini yang bertambah itu adalah variabel dependennya, tapi variabel dependennya harus tetap satu gitu. Ya, ini adalah multiple linear regression. Di mana variabel dependennya itu berupa variabel continuous dan variabel dependennya itu berupa variabel continuous atau juga boleh kategorical variabel itu, variabel kategori. Ya. Nah, untuk pembandingannya sederhananya gini. Jadi simple linear regression, ini multiple linear regression. Nah, simple linear regression ini independennya cuma satu, dependennya juga cuma satu gitu. Nah, hanya satu ya, jadi independennya mempengaruhi dependennya. Ini cuma satu independen. Sementara untuk multiple itu, independennya jadi ada dua. Dependennya tetap satu ya. Ini boleh tiga juga, misalkan kita tambah satu lagi, dependen gitu. Nih, independen variable tadi, IV ya, IV ya, independen variable. Ini arahnya misalkan. Ini boleh juga jadi tiga gitu. Ya, jadi yang bertambah di sini adalah variabel independennya. Dependennya tetap. Jadi ketika cuma satu independen dan satu dependen itu simple linear regression. Tapi ketika sudah kita tambahkan lagi satu lagi independen, itu disebut dengan multiple linear regression. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, nggak ada ya. Ini masih gampang. Ini konsep dasarnya saja ya. Sekarang kita masuk ke persamaannya dan juga rumusnya ya. Kalau untuk multiple linear regression, itu untuk Y-nya ini sama ya. Ini kurang lagi kopinya y hat atau estimasi dari y atau y estimation ya, itu sama dengan b0 ditambah b1 kali x1 tambah b2 kali x2. Ini kan misalkan dua variabel independen ya, ini ada x1 ada x2. Ini misalkan kita contohkan, kalau satu dependen itu kan tadi simbolnya x ini dependen dengan y. Nah, ini karena dia ada lebih dari satu x ya, ini tetap y. Nah, ini ada x1. Ini misalkan ada x lagi, ini x2, x3 gitu. Ya, ya. Oh, ini karena kalau kita misalkan tadi 2, ini x1-nya, ini x2 ya. Jadi kita beri simbol dia angka ya. Dan ini x1, ini x2 gitu. Oke. Hanya di sini rumusnya ada x1, ada x2 di sini. Nah, di sini banyaknya b dan x ini tergantung pada banyaknya variabel dependennya. Kan tadi ada dua variabel dependen, berarti B1 kali X1 ditambah B2 kali X2. Nah, ini sebanyak P ya, ini adalah sebanyak variabelnya. Bahkan ada tiga variabel, tambah lagi. Ya. Kan. Ini kita tambah lagi, jadi B3 kali X3 gitu. Ya,
Ya, oke. Tiga, ya. Jadi tergantung banyak variabelnya. Karena ini cuma dua, sampai ini. Nah, sehingga rumus untuk B0-nya itu adalah Y bar dikurangi dengan B1 kali X1 bar dikurangi dengan B2 kali X2 bar. Ya. Ini untuk nyari yang B0-nya. Sekarang kita nyari yang B1. B1-nya, rumusnya di sini adalah sum X2 sum X kuadrat yang kedua ya. Ini X2 dikali dengan sum X1 kali Y, jadi dikurangi dengan sum X1 kali X2 dikali dengan sum X2 kali Y. Kita dibagi dengan sum X1 kuadrat dikali dengan sum X2 kuadrat dikurangi dengan sum X1 kali X2 yang dikuadratkan di luarnya ya. Nah, untuk B2 itu sum X1 kuadrat dikali dengan sum X2 kuadrat kali Y dikurangi dengan sum X1 kali X2 lalu dikali dengan sum X1 kali Y dibagi dengan sum X1 kuadrat dikali dengan sum X2 kuadrat dikurangi dengan sum X1 kali X2 yang dikuadratkan. Oke, kemarin juga ada yang nanya ya, kelas sebelumnya pas apa tuh, pas A. Ini bagaimana kalau misalkan dia jadi tiga variabel gitu, yang independennya. Jadi rumus ini nggak berlaku lagi ya, ini hanya berlaku untuk yang dua variabel independen, B1, B2. Kalau ada B3-nya, harusnya beda lagi rumusnya ya. Cuma belum saya temukan, saya utang dulu ya yang kemarin. Mungkin kalau sudah nemu saya jelaskan gitu. Untuk yang tiga variabel, nah ada B3-nya ya. Cuma sejauh ini jarang ya yang menjelaskan secara manual rumus multiple linear regression ini sampai ke rinci-rinciannya ya. Yang untuk ini pun sedikit gitu. Karena agak ini ya, agak jarang orang yang mencoba eh, mengkalkulasikan multiple linear regression itu secara manual gitu. Karena sekarang software sudah banyak dan biasanya data penelitian itu kan ratusan gitu. Sampai ada yang sampai ribuan. Jadi menghabiskan banyak waktu dan aneh ya. Lalu kenapa kita pelajari? Ini untuk memahami ya hasil nanti ketika kita belajar SPSS gitu. Nanti ada angka-angka yang bisa kita cocokkan ketika kita cari manual dan ketika kita gunakan SPSS. Walaupun tidak semuanya kita dapatkan ya, tapi minimal persamaannya kita dapatkan gitu. Hanya kita pelajari ini ya. Itu juga karena gabut gitu. Boleh juga. Nah, jadi sampai sini ya rumusnya. Nah, ada perbedaan di sini. Ini kan saya menggunakan simbolnya X-nya besar ya. Nih, yang besar di sini X-nya kecil gitu. Nah, di sini ada perbedaan untuk pemberian simbol ya, pemaknaannya. Jadi ini ada kecil semua ya, ini kecil. Dan di sini kita menggunakan huruf yang besar gitu. Nah, perbedaannya ada di sini nanti ya. Jadi, rumus-rumus yang kita gunakan itu ada di sini. Ya, di bagian sebelah kiri. Ini, sebelah kiri. Ini ya, ini. Dan yang sebelah kanan, ini adalah angka-angka yang kita dapatkan nanti di tabel kita gitu. Tabel kita cari manual ya, bukan tabel seperti yang kita pelajari semester lalu yang ada tabel di tabel F, tabel chi-square, bukan yang itu ya. Maksudnya yang tabel yang kita carikan ini, kayak ini. Yang kita kalkulasikan manual ya. Nah, itu kita dapatkan angkanya di menggunakan, bukan menggunakan ya, patokannya ini. Ini adalah untuk yang di tabel angka-angkanya. Dan ini untuk yang di rumus kita gitu. Misalkan contohnya ini. Ini untuk yang X-nya ya. Jadi sum XI, ini boleh satu, boleh dua, ya. Ini tergantung X yang keberapa gitu. Tinggal kita ganti angkanya ya. Sum XI kuadrat, itu sama dengan sum, ini ya, X sama ya, ini X juga. Sama juga ini kuadrat ini juga gitu. Sama ya. Dan tapi ini yang kita dapatkan di dalam kalkulasi manual kita, di dalam tabel ya. Nah, ini yang kita gunakan di rumusnya. Jadi sebelum kita menggunakan angkanya, kita cari dulu ini. Ya. Jadi itu adalah sum XI kuadrat
dikurangi dengan sum XI yang dikuadratkan dibagi dengan N. Nah, ini tergantung X-nya ya. Misalkan X1 nih, dependen yang pertama. Berarti sum X1 kuadrat dikurangi dengan sum X1 yang dikuadratkan dibagi dengan N. Setelah kita cari ini, baru kita dapatkan yang ini. Ya, nilai sum X1 kuadrat. Nah, ini yang kita gunakan dalam rumus itu. Ya, makanya di sini satu per satu ya. Ini contohnya ini adalah ini. Ini misalkan. Atau juga X1 kuadrat nih. Nah, di bawah. Itu ya. Juga yang sum X2 kuadrat. Ya, jadi kita cari dulu baru kita dapat menemukan nilai ini. Oke. Itu juga yang X2, jadi sum X2 kuadrat sama dengan sum X2 kuadrat yang kita dapatkan di manual di tabel ya. Jadi dikurangi dengan sum X2 yang dikuadratkan dibagi dengan N. Itu juga yang ini, sum X1 X2 ya. Adalah sum X1 kali X2 yang kita dapatkan, itu dikurangi dengan sum X1 kali dengan sum X2 bagi N. Juga yang ini, sama ya. Ini ada X1Y, ini X2Y, sama dengan ini, rumus dasarnya ya. Jadi sum X1Y itu adalah sum X1Y ya, yang dapatkan di dalam manual kita di tabel. Bukan kalkulasi kita ya. Lalu dikurangi dengan sum X1 dikali sum Y bagi dengan N. Ini juga X2Y, yaitu sum X2Y dikurangi dengan sum X2 dikali dengan sum Y bagi dengan N. Oke. Nah, ini cuma rumus hafalannya, kita coba praktikkan di sini. Di sini misalkan ada 3 variabel ya. Ini boleh kalimatnya jadi pengaruh, skor statistik, dan skor bahasa Indonesia terhadap tingkat kesuksesan. Sama ya konsepnya. Di sini saya buat kalimatnya prediksi tingkat kesuksesan berdasarkan skor statistik dan skor bahasa Indonesia. Oke, sama konsepnya. Sekarang kita ada 3 nih. X1 itu adalah skor statistik, X2 skor bahasa Indonesia, dan Y itu adalah tingkat kesuksesan. Di sini ada 5 subjek ya, 5 subjek. Sekarang kita cari satu persatu. Ini totalnya berapa? X1 29, Pak. Oke. 9 rata-ratanya berapa? 5,8. Nah, kita buat totalnya ya, tidak seperti tadi ya. Tadi kita cuma nyari sampai rata-rata. Sekarang kita juga butuh totalnya. Berapa tadi? 5,8, Pak. Oke. 5,8 ya. Nah, X2 berapa totalnya? 30, Pak. 30, Pak. 30 ya. Iya. Oke. Rata-ratanya berapa? 6, Pak. Oke, 6 ya. Karena 30 bagi 5. Oke. Ini masih ada ya. Nah, sekarang untuk yang Y, berapa totalnya? 330, Pak. Oke. Rata-ratanya berapa? 6, Berapa? 56, Pak. 56, Pak. Oke. 6 ya. Udah kita sudah dapat totalnya dan juga rata-ratanya. Sekarang X1 yang dikuadratkan. Nih. 5 kuadrat berapa? 25, Pak. 25 terus 9, 6 36, 64. 4. Oke. Berapa totalnya? Ini perlu total ya. Berapa? 183, Pak. Oke. 103. Oke. Next.
X2 dikuadratkan. Nih. Gampang ya. 16. 16, 4, 4. 64, 49, 81. Oke. Gampang ya. Berapa totalnya? 194. Oke. Salah. Berapa nih? Benar? 214? Iya, benar-benar. 214, Pak. Betul, Pak. Memang salahnya tadi 100. Oke. Next. X1 kali Y. 250. Nih. 250. Kali Y. Berapa? 250, Pak. Oke. 150 terus 120. 20. 120. 6 kali 75. 75 kali 450. Oke. Terus. 8 kali 640. Oke. 140. Bukan, bukan. Bukan salah, salah. Iya ya. 140 ya. Malah ragu ya. Yang cuma 80. Kayaknya berapa? 595, Pak. 195 nih. Iya. Benar 595. 7 kali 85. Betul, Pak. Betul ya. Oke. Berapa totalnya? 2055, Pak. Oke. 2065 ya. Selanjutnya X2 kali Y. 200. 200. Terus 2 kali 40. 80. 80. 8 kali 36. 8 kali 75 ya. 600. 600. 100. Terus 7 kali 80. 560, Pak. Oke. 560. Terakhir 9 kali 85. 85 kali 9. 765, Pak. 765 65. ya. Oke. Berapa totalnya? 2205, Pak. Oke. 205. Sekarang yang terakhir 1 kali X2. Ini gampang ya. Nih, kecil angkanya. 20. 6. 6. 48. 8. 56. 56. Kalau bisa kita 63. Berapa? 63. 63 ya. Oke. Totalnya berapa? 193, Pak. Oke. Nih, ini adalah data-data yang kita butuhkan ya. Untuk melengkapi rumus-rumus kita tadi. Nah, sekarang kita masuk ke tahap pertama. Nah, ini sengaja saya ini ya. Saya buka. Jadi itu adalah sum X1 kuadrat ya. X1 yang dikuadratkan, ditotalkan itu adalah 1/3. Nilainya dari sini. Ya, ini dia. Ya, ini sum X1 kuadrat 1/3, makanya dia di sini. Oke. Ini kita abaikan dulu ya, karena kita nyari ini. Jadi kita fokus ke angkanya itu yang bagian ini. Oke. Di sini ada
sum X1. Sum X1 itu adalah berapa di sini? Dua sembilan Pak. Sum X2. 30. Ya, sum Y berapa? 330 Pak. Ya, jadi kita gunakan ini ya. Masukkan nih. Sum X1 itu adalah 29. Nah, belum kita kuadratkan ya, kuadratnya di luar. Jadi kita buat di rumusnya 29 K2. 29 kuadrat ya. N-nya tadi 5, jadi kita masukkan 5. Nah, baru kita dapatkan nilai sum X1 kuadrat yang di sini. Berapa? Empat belas koma delapan. Oke, 12,8. Nah, gitu juga yang X2 ya. X2 kuadrat. Kita lihat di sini. Ya, sum X2 kuadrat. Nih, cari X2 kuadrat nih. 2 kuadrat. Sumnya 214. Hanya di sini 214. Lalu sum nih, sum X2. X2 ini dia. Totalnya 30 tadi. Kayaknya di sini 30 pangkat 2, N-nya 5. Berapa nih? Tiga empat Pak. 34. Oke, 4. Oke, yang pertama ya, jadi kita dapat nilai satu-satunya. Jadi sum X1 kuadrat dan sum X2 kuadrat. Next, kita masuk ke tahap 2-nya. Gimana kalau ini saya tutup ya? Bentar. Nih, yang tadi ya. Ya, ini yang tadi. Nah, ini lanjutannya. Jadi kita butuh nilai sum X1 kali X2. Nah, coba di sini berapa angkanya? Sum X1 X2 berapa sini? Berapa? Nih, 870 Pak. yakin? 870. Yang mana nih 870? 193. Yakin? 193? 193 Pak. Ya. 193 Yang Pak. 800 yang mana? Tadi yang bilang 800. Salah Rina Pak. Rina pikir yang itu total X1 sama X2 dikali. Oh gitu. Kalau Ah, kita tengok di sini aja ya. Kita lihat yang bagian ini aja. Jadi yang kita cari ini kita gunakan nih. Ya, nggak perlu lagi kita kalkulasikan yang lain. Hati-hati di sini ya. Ini kan sum X1 kali X2. Jadi X1 kali X2 baru kita totalkan ya. Maksudnya sum ini. Kita cari dulu baru kita totalkan. Oh berarti Regina tadi ini ya. Mengalihkan ini. iya Pak. Beda lagi ya kalau mengalihkan ini. Oke, karena ini udah bentuk sum dua-duanya ya. Ini 100 93. berapa tadi? 93 ya. Dikurangi nih sum X dan X1 ya, sum X1 dikali sum X2. Itu pisah ya angkanya, berarti ada dua angkanya nih. Berapa aja nih? Sum X1 dan sum X2. Berapa? Berapa kali berapa nih? 870 Pak. Angkanya berapa? 29 kali 30. Ya. Ini yang 29 kali 30 ya. Per N-nya 5. Nah,
Berapa dapatnya? 19, Pak. Oke, 16. Nah, ini kita sudah dapat sum X1 kali X2. Sekarang X1 kali Y. Berapa nih sum X1 Y? 2055, Pak. Oke, 2055 ya. Nih, nih ya. 2055 dikurangi sama ini sum X kali sum Y di sini lagi. Sum X berapa? X1 ya, nih sum X1 maksudnya. 29 kali 330, Pak. Oke, betul ya. Tanggal 330 bagi 5. Berapa hasilnya? 141, Pak. Bikin. Iya, Pak. Yakin, Pak. Oke, 141. Next, kita cari yang sum X2Y. Nah, lihat di sini lagi. Yang mana? 2205, Pak. Oke, boleh 2205. Lalu dikali. Nah, sekarang sum X2. Berapa? Udah ada intanya di sini nih. 30 X2 kali berapa? 30, Pak. 30, Pak. 30 kali sum Y 230. di atas 30. Oke, bagi 5. Berapa hasilnya? 225, Pak. Oke, 225. Betul ya. Jadi kita sudah dapat lagi nih step kedua. Jadi yang ada berpasangan ya, X1, X2, 19, X1Y, 114, 2Y, 225. Nah, baru sekarang kita gunakan rumusnya. Ya, gunakan lagi yang B1 dan B2. Nah, coba kita copy ya angkanya. Yang pertama itu ini. Ini nilai sum X1 kuadrat. Lalu kita sudah dapat sum X2 kuadrat. Oke, selanjutnya kita sudah dapat nilai sum X1 X2. Oke, dua lagi sum X1Y. Berapa tadi sama 1Y? 225, Pak. Ya, X1Y 141. 125 X2 ya. Nih, jangan sampai salah ya. Ini X1 kan X2. Ini 141 nih. Belum lagi. Yap, 200. 100, Pak. 100. Oke. Nah, terus yang terakhir X2Y. 225 ya. Nah, nilai ini Iya, kita Pak. masukkan. Kita masukkan satu-satu ya. Gimana cara masuknya? Oh, kita coba keluar ya.
Nih, kita masukkan satu-satu. Nah, ini berapa? 34, Pak. Oke, 34 kali ini berapa? 141. 141. Terus ini 193. 193. 19. Ini 19 atau 193 ya? Ini ada angkanya lagi. 19 atau 193 tadi hasilnya. 19 ya. Benar tadi X1, X2, 19. 193, Pak. 193. Enggak, kita nyari yang Oh, ini ya. enggak, Pak. 193 19, itu Pak. yang Itu yang kecil, Pak. 193 itu yang di tabelnya ya. Yang sebelum kita nemukan ini, yang di sini tadi. Mana ya? Sudah terlalu banyak slide. Ini mungkin. Nih, 193-nya kita gunakan di sini tadi untuk nyari yang ini. Ya. Oke. Makanya ini penting untuk di ini ya. Diingat angka-angka yang di sini yang kita cari ini itu digunakan untuk mencari yang di rumus ya. Jadi tidak kita gunakan lagi di rumusnya nanti. Oke, jadi 193 dikurangi 29 kali 30 dibagi 5. Itu angka yang ini ya. Nih. Oke. Ini berarti berapa? 19, Pak. 19 ya. Selanjutnya X2Y 225, Pak. 25. Di bawahnya 14,8. 14,8. Ini semua di atas ya. Berapa? 34, Pak. 34 ya. Nah, 34. Iya, Pak. Iya, Pak, 34. Ya, 34. Selanjutnya nih, sum X2 X1 kali X2 361. berapa? Belum, kita masukkan angkanya saja dulu. Oh, Yang kayak ada di sini. 19, Pak. 19 ya. Kuadratnya kita tulis di sini aja ya. Biar kita tahu nanti angkanya itu datangnya dari mana. Oke. Sekarang X1 kuadrat berapa tadi? Nih, lihat di sini aja. 14. 14,8, Pak. 14,8. Selanjutnya, sum X2Y. Nih, 225. oke, 25. Sum X1 X2 19, Pak. 16. Sum X1Y 141. 41. Di bawahnya 14,8 dikali 34. 4. Terus ini 15 kuadrat. 15 kuadrat. Nah, oke, ini berapa? B1.
$3,649, Pak. 3,69. 649 ya. Yang lain gimana? Nggak usah cari. Nah, Sama, Pak. 3,6497. oke, sama ya. Ini ada 7 ya. Kalau digenapkan berapa tuh? Dibulatkan 3, 6. Berapa nih kalau ini 7? 3,65, Pak. Nah, 5 ya. Oke, next. B2. Belas koma 8 dikali 25. 4,58, Pak. Berapa? 4,58. 58. Oke. 14. Oke. Nah, kalau 3 angka berapa nih? 3 angka belakang koma. 4,578. 578 ya. 8 ya. Oke, sama ya. Kalau 2 angka jadi 58. Yang lain gimana? Bisa menemukan? Bisa, Pak. Oke, mungkin ya, bisa. Next, kita sudah dapat B1 dan B2. Langkah selanjutnya adalah kita nyari nah, ini ya. Oke, ini ya. Oke, 60. Ini ya. Ini tadi 4578. 4,578. Oh ya, sama ya. Nah, ini kita sudah dapat B1 dan B2-nya. Selanjutnya, next kita cari B0-nya. B0 ini gampang ya. Ada Y bar. Ini adalah rata-rata Y. Berapa rata-rata Y? 66. Berapa? 66. Ya, ini ya rata-rata Y bar. Nih, ada simbolnya nih. Y bar 6. Dikurangi B1 berapa tadi? 3,650. Oke, 3,6. 650. Terus X1, X bar yang pertama. X1 bar berapa? 5,8. Dikurangi dengan B2, itu adalah di sini 4,578. Dikali dengan berapa nih? X2 atau X2. Bar yang kedua 6, Pak. 6 ya. 6 berapa hasilnya? 3,6
Pak, berarti itu harus 3 angka belakang koma ya, Pak? Iya. Coba lebih ini ya, lebih spesifik. 3 angka belakang koma. Apa untuknya dong? Enggak. Kan ada yang Wonderly. Min 21,131,46 Pak. Ini nggak ada kartu bekas tapi yang masih bagus itu ada. 66 dikurang 3,650 dikali dengan 5,8 dikurang 4,578 6. Berapa? $17,362 Pak. Ya. 11,302 ya. Ini ada dicari kah? Sifat Itu cara mau berapa orang? Ya. tadi kan yang B1 kan 3,649, Pak. Terus kan Bapak bulatin jadi 3,65. Ya. Nah, terus jadinya kan 3,650. Kenapa kalau yang di B2-nya tetap 4,578? Soalnya tadi dibulatinnya 4,58. Ini kan tadi ini ya. Coba kita cek lagi yang B1 itu adalah B1 ya. B1 itu kan tadi hasilnya 3,49 berapa di sini? Ada yang ingat? 7, Pak. 7. Berapa? 3,6497. 7. Ini karena ditambahkan ya. Ini kan kalau ditambahkan 7 ini di atas 5 ya, ke 9 itu kan dia jadi 10 gitu. Kalau dia jadi 10 harusnya ini kan jadi berubah dia jadinya. Ya. Jadi Karena nggak mungkin kita nulis 0 di sini ya. Jadi kurang dia. Ini 10 berarti kan ini nambah jadinya. Ini nambah ini jadi 5. Dan ini jadi 0 jadinya. Ya. Karena ditambahkan ya. Nah, tadi Tiara yang nanya Tiara ya? yang B2-nya Ini. kenapa nggak dibulatin gitu, Pak? Nah, yang B2 berapa tadi? Hasil akhirnya? Kalau 4,5. 4,578, Pak. Belakang angkanya berapa? Belakang 8? 0 Pak. 0 ya. Nih. Ya kah tadi ini? Tiara tadi nyatetnya sampai 4,578, Pak. Itu Pak 4,57805. Jadi 4,5781. Ya ini berapa angkanya? 4,578. Apa lagi? 1. 1 ya. Nah, makanya kalau dibulatkan 1 kan 25 gitu. Jadi kita hapus saja. Makanya gini jadinya ya. Pembulatannya. Oh iya, Gitu Tiara. oh iya Pak, makasih Pak. Ya. Udah paham Tiara? Alhamdulillah udah Pak. Yakin ya? Gak bingung? Iya. Ini izinannya Pak, berarti memang harus dibulatkan sampai 3 di belakang koma aja Pak. Ya, amannya gitu ya. Kita bulatkan 3 angka belakang koma. Kecuali kalau kita nyari rata-rata ya. Rata boleh 2 angka koma atau 1 angka belakang koma gitu. Tapi ketiga angkanya sudah gini, udah banyak ya. Hasil kalkulasi dari banyak angka, itu sebaiknya 3 angka belakang koma gitu. Biar hasilnya makin mendekati yang di ini ya, di aslinya di SPSS nanti. Karena itu batas paling ini ya, 3 angka belakang koma. Oke. Gimana? Udah paham? Insya Allah udah Pak. Oke. Next,
Lanjut ke slide tadi. Ini udah tadi, sampai sini tadi ya. Nih, makanya kita masukkan angkanya ini, 3,650 dikurangi, ini yang dikali 5,8, itu adalah rata-rata X1, dikurangi dengan 4,578 P2, dikali dengan rata-rata 2, ya, rata X2 di sini. Ini. Oke, nah dapatlah kita nilainya 17,362. Sekarang tinggal kita masukkan ke persamaannya. Berarti Y hat, ya, Y hat, atau estimasi dari Y sama dengan B0 adalah 17,362 ditambah dengan B1, ini dia 3,650, ya, dikali dengan X1 ditambah dengan B2, ya, 4,578 dikali dengan X2. Nah, inilah kita dapat persamaan regresi, ya, multiple regression dari yang dua variabel independen dan satu variabel dependen tadi. Sama ya, untuk kita cari yang tadi, yang simpelnya regression, kita masukkan X1 dan X2-nya. Ya. Agak sedikit lebih rumit karena tidak, kalau yang simpelnya regression kita cuma satu X-nya saja ya, kalau ini kita harus isi dua-duanya gitu, baru kita bisa mendapatkan estimasi dari Y atau Y hat ini ya. Tambah topinya dulu. Ada topi tadi. Bisa di ini. Ini besar. Ini sampai sini ya. Kita dapatkan persamaannya. Ada pertanyaan? Izin Pak, Tiara mau nanya lagi Pak. Oke, Tiara. Ada nggak Pak hasil pembagiannya itu yang cuma 2 angka belakang koma? Ada. Bisa ya. Ini sebenarnya kan bisa belakang koma sebenarnya. Kita hilangkan 0 ya. 0 kan biasanya nggak dituliskan. Ini boleh. Kalau misalnya Boleh. yang di B1-nya 2 angka belakang koma kan Pak hasilnya. Nah, terus yang di B2-nya itu lebih dari 2 angka belakang koma. Itu ntar dibulatinnya jadi 2 angka belakang koma yang di B2-nya atau tetap 3 angka belakang koma Pak? Bentar, coba ulangi. Kalau misalnya di B1-nya itu hasil pembagiannya itu 2 angka belakang koma. Nih, misalkan gini. Ya, nah terus kalau misalnya di B2-nya itu hasilnya itu lebih 2 angka belakang koma. Jadi kita nulisnya di B2 itu 2 angka belakang koma biar sama kayak B1 atau tetap 3 angka belakang koma, Pak? Sebisa mungkin 3 angka belakang koma ya. Tapi kalau misalkan fase 2, kayak gini ya. Kalau 0 kan sebenarnya fase 2 nih. Nggak perlu lagi ya. Ini karena kita bulatkan juga awalnya. Mungkin kita tuliskan 0-nya. Itu boleh juga. Apa ya? Hasilnya bakalan sama kalau ini 0 ya. 0 kan sebenarnya nggak dihitung juga. Nih, 0 belakang koma ya. Di B2-nya tetap 3 angka belakang koma, Pak? Ya, tetap. Nggak harus seragam ya, misalkan ini 2 juga, atau ini 3, ini kita paksakan juga 3. Nggak harus ya, kalau misalkan isinya cuma bisa 2, seperti ini ya, ada 0-nya, nggak apa-apa 2. Tujuannya kan sebenarnya kita agak lebih presisi saja ya, lebih akurat, karena semakin banyak angka di belakang 0 yang kita gunakan, itu hasilnya akan semakin mendekati hasil aslinya ya. Kan dulu kita terbiasa membulatkan biar gampang ya, jadi seperti estimasi gitu. Kadang kan kalau kita dulu bisa ini dibulatkan lagi gitu, menjadi 3,7. Karena ini kita satu nol koma, jadi langsung aja ya 4,6 gitu. Cuma jadi tidak akurat ya kalau dalam statistik. Karena kalau kita ketika menggunakan software itu sudah sangat-sangat rinci angkanya. Makanya kita coba angkanya itu sedikit lebih banyak angka 0 belakang komanya. Bukan 0 belakang koma ya, angka di belakang komanya gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Kita latihan ya. Oke.